Konon, kenapa kuning ini? Supaya perhatian kita ke kuning ini. Padahal di bawah kuning itu tidak ada apa-apanya. Justru yang ada jejak Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu justru di kubah yang warnanya hitam. Sebetulnya bukan hitam ya warnanya ya. Warnanya apa gitu katanya. Terus kemudian apa? Pudar gitu. Nah ini kuning semua itu yang muncul di Google ini. Nah, ya. Bapak Ibu, ketika itu saya ke sana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu ada orang kita yang lagi saya akan fotonya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Oke, ketika itu ada orang Islam konon itu membunuh orang Yahudi lalu dia masuk Basir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibil ulubiyyah wa iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Kita hormati bersama Anda Yunda, para profesor, para senior, adik-adik, terutama ini Prof. Yaya, Prof. Pujiati yang suaranya insya Allah bisa menghilangkan Omikron. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kang Jana, dan semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk sekedar sharing mengenai sholat dan kebahagiaan. Saya akan share screen ini. Bapak Ibu, tema yang diberikan pada malam hari ini menggapai bahagia melalui sholat. Ya, begitu kita mendengarkan kata sholat, dan ini kita kaitkan dengan Isra Mi'raj, sholat merupakan hasil daripada rangkaian Isra Mi'raj. Jadi dalam mukadimah saya sebutkan alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, saya ketepatan 4 tahun kira-kira ya pernah berkunjung ke Aqsa, Bapak Ibu. Anehnya ketika itu saya foto lebih banyak foto di kubah yang emas ini. Padahal ini masjid yang palsu, tanda kutip ya. Masjid itu buatan konon, buatan siapa gitu. Intinya itu yang justru yang ini, kubah hitam. Kubah hitam. Terus setelah itu saya cek ternyata ketepatan anak saya itu wartawan. Dia bilang gini, ayah ternyata kita kemarin salah ya foto-foto itu. Nah kenapa? Ternyata kalau kita, nah ini Bapak Ibu, ini saya share dulu. Kalau kita main di Google, nah di Google lalu kita klik ya nama Masjidil Aqsa, kita enter gitu, lalu kita pilih yang gambar atau image ya, maka yang muncul itu adalah yang menara-menara yang apa namanya kubah yang kuning ini. Kuning ini. Konon, kenapa kuning ini? Supaya perhatian kita ke kuning ini. Padahal di bawah kuning itu tidak ada apa-apanya. Justru yang ada jejak Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu justru di kubah yang warnanya hitam. Sebetulnya bukan hitam ya warnanya ya. Warnanya apa gitu katanya. Terus kemudian apa? Pudar gitu. Nah ini kuning semua itu yang muncul di Google ini. Nah Bapak Ibu ketika itu saya ke sana. Nah ini ketepatan ya, memang ketepatan. Ketika itu ada orang kita yang lagi, saya tunjukkan fotonya. Oke, ketika itu ada orang Islam konon itu membunuh orang Yahudi, lalu dia masuk ke masjid, dikejar lah itu, sampai orang Yahudi masuk masjid dan itu melanggar peraturan ya. Gara-gara itu kemudian umat Islam tidak boleh masuk Masjid Aqsa kecuali melalui ekstrinya, sehingga imam besar Masjid Aqsa sana umat Islam haram melalui ekstri itu, sebab kalau melalui ekstri itu maka sama dengan kita itu kendalikan oleh Yahudi, oleh Israel gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya waktu itu sama anak saya hanya bertiga, nekat betul saya jamaah hanya saya hitung itu nggak sampai 25 orang jamaah subuh itu ketika itu, karena imam besarnya mengharamkan orang masuk Masjid Aqsa melalui ekstrinya Yahudi itu. Khawatir seperti di makam Nabi Ibrahim, makam Ismail itu. Jadi seluruhnya kalau kita ke makam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak itu
di mana lupa saya itu harus melalui ekstrinya orang Yahudi. Nah ini semua sholat asar waktu itu ya, sholat maghrib ya di luar sambil apa namanya demo gitu ya, sambil demo itu saya ikutlah. Yang lain nggak berani, kalau nggak boleh geturnya itu nggak boleh, khawatir nanti kena apa-apa. Saya berani aja ya sama anak saya karena saya wartawan. Jadi ini anak-anak saya yang cowok cewek itu, yang cowok itu wartawan di IDN Time. Jadi udah biasalah. Kira-kira itu ini jejak sedikit ya terkait dengan Mi'raj itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kan malam ini kan kita diminta untuk ini diskusi mengenai kebahagiaan melalui sholat. Makanya ini ada 3 peristiwa ya, ada 3 tema, Isra Mi'raj, sholat, kebahagiaan. Nanti kalau apa yang saya sampaikan tentang sholat, sesungguhnya sudah saya pernah menulis di buku saya ini, Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam. Nah, ada kepribadian musolli ya, itu ada banyak hal saya sampaikan di sana, tetapi untuk kebahagiaan tidak, saya belum menulis khusus buku tentang kebahagiaan, sekalipun sebagian dari tulisan saya itu ada tema-tema kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu ingin memperdalam kebahagiaan secara jauh, ada beberapa buku ya, ini buku saya kira bagus sekali. Nah ini Kimia Sa'adah, karangannya Imam Ghazali, Kimia Kebahagiaan. Ada juga fisika kebahagiaan. Oh, ada kimia kebahagiaan, ada fisika kebahagiaan. Al-As-Sa'adah bil Ikhtisar, ringkasan kebahagiaan. As-Sa'adatu Yasabil, ya, jalan kebahagiaan, jalan menuju kebahagiaan, kira-kira itu ya. Al-Fakhsu Anis Sa'adah. Lalu as-sa'adatu zaujiyah, kebahagiaan keluarga ya, suami istri. As-sa'adatu al-haqiqiyah, kebahagiaan sejati. As-sa'adatul kadhibah, apa ya, mungkin kebahagiaan semu gitu ya, masa kebahagiaan dusta gitu, mungkin kebahagiaan semu gitu. Ada kimia sa'adah lagi, karangan Husain Ahmad Amin, bukan karangan Imam Ghazali ya. Ada psikologi sa'adah, psikologi kebahagiaan. Ada al-sa'adatu abdiyah di Majadi Naksabandiyah, kebahagiaan abadi menurut atau perspektif tarekat Naksabandi itu ya. Ada as-sa'adah kharitatut thoriq, roadmap kebahagiaan, kitab sa'adah. Yang terakhir ada as-sa'adatu ad-dakhiliyah, kebahagiaan internal. Ada banyak hal ya, ada banyak buku terkait dengan kebahagiaan itu, bisa kita apa namanya baca, tapi masing-masing konsep Bapak Ibu terkait dengan settingnya, setting sosiologi, psikologi, tasawuf, ya, setting apapun itu selalu berbeda. Masing-masing punya pendekatan yang itu bisa menjelaskan tentang kebahagiaan itu dari sisi pendekatannya. Bapak Ibu, lalu ya dari 3 tema itu saya kasih tema, ada subtemanya yang kita kaitkan dengan Isra, Mi'raj, dan sholat tentunya dan kebahagiaan. Lalu saya kasih quote masing-masing tema itu. Pertama, ya musibah dan kebahagiaan. Saya kasih quote-nya adalah, ketika ada musibah, pasti ya tidak lama lagi akan diikuti kebahagiaan. Atau kebahagiaan itu akan bermakna jika pernah merasakan kesedihan. Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Karena peristiwanya seperti ini. Jadi sebelum Isra Mi'raj terjadilah yang disebut dengan Amrul Huzni, tahun duka cita, di mana tufiya fihi zaujatur Rasul Khadijah ibnu Khuwailid, ya. Kemudian juga ya, kenapa itu disebut tahun duka cita? Karena di situ istri Nabi meninggal dan paman Nabi Abu Thalib juga meninggal. Bayangkan 2 orang yang sangat mengasihi Rasulullah, sangat membackup Rasulullah dalam berdakwah. Dalam waktu ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 2 bulan meninggal, jarak meninggalnya itu. Maka betul-betul Nabi Muhammad itu dalam kondisi duka cita. Lalu apa? Allah memberikan semacam menyenangkan ya, takziah. Kalau kita itu kan takziah pada orang yang ditinggal orang terdekatnya meninggal itu, dengan memberi hadiah berupa Isra Mi'raj. Bapak Ibu, ternyata Isra Mi'raj itu merupakan salah satu kebahagiaan Nabi. Nah, apakah kemudian kesimpulannya kebahagiaan itu harus diawali dengan duka? Apakah harus diawali dengan musibah? Kira-kira seperti itu ya. Makanya saya tadi bisa menyimpulkan Bapak Ibu. Kesimpulan saya adalah
Ini ketika ada musibah, tidak lama lagi pasti ada kebahagiaan. Sehingga ada guyonan itu ya, konon Semar. Semar itu kalau tanggal tua itu justru pakaiannya itu bagus gitu kan. Biar tidak ketahuan kalau dia tidak punya uang gitu kan. Justru kalau tanggal muda itu pakainya jelek. Karena apa? Dia banyak uang kan, biar kelihatannya itu kan bahagia gitu kan. Makanya dia ketika beli baju baru, sedih kali. Ditanya, kenapa kamu kok sedih? Kan bajumu baru. Iya, karena saya masih lama lagi akan punya baju baru lagi. Beda kalau baju jelek, dia bahagia. Kenapa? Karena sebentar lagi saya mau beli baju baru. Kira-kira gitu. Jadi inna ma'al usri yusra, pasti itu. Lalu apakah kemudian kita harus menjeburkan diri ya dalam musibah untuk mencapai kebahagiaan? Tidak juga, Bapak Ibu. Maka ada quote yang kedua, kebahagiaan itu akan bermakna jika pernah merasakan kesedihan. Bapak Ibu, saya punya umpama seperti ini. Dalam pendekatan psikologi, dinamika hidup itu seperti ini ya. Ada batas atas, ada batas bawah. Ketika kita pada batas atas, itulah kita sukses, kaya, cantik, atau tampan ya, tertawa, sehat. Ketika kita melampaui batas bawah, itulah kita gagal. Miskin, jelek, menangis, sakit. Nah, hidup kita ini dinamikanya adalah naik turun Bapak Ibu. Ibarat roda, satu saat di tengah, satu saat di atas, di bawah. Ketika di atas kita itu sukses, kaya, cantik, dan sebagainya. Ketika di bawah kita gagal, miskin, dan seterusnya. Dan sesungguhnya itulah dinamika hidup kita yang membawa kebahagiaan. Sebab, nah ini, sebab kalau orang itu enak terus, jangan kira loh orang enak terus itu nikmat loh. Coba kalau kita makan itu manis terus, gak enak, hambar itu. Maka perlu asin, perlu apa gitu. Yang namanya somai itu tidak akan nikmat kalau tidak ada parinya, kira-kira gitu. Makanya kalau kita baca bukunya Dana Zohari ya Marsal, dalam bukunya Spiritual Quotient, pernah ada orang namanya Anderson, nama samaran. Dia seorang pengusaha sukses, masih muda, istrinya cantik, punya perusahaan banyak, punya pegawai banyak, sukses semua. Tetapi dalam usia yang masih muda, dia ada disebut dengan kehampaan makna. Kekayaannya tidak menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Makanan yang enak tidak bisa menyenangkan. Pokoknya semuanya hambar, kira-kira gitu. Lalu dia konsultasi pada Dana Zohari itu. Ternyata apa? Dia punya penyakit yang disebut dengan kehilangan makna. Jadi Bapak Ibu, kebermanaan suatu sukses, kaya, cantik, tertawa, sehat, itu karena kita pernah gagal, miskin, jelek, menangis, sakit. Mana mungkin kita tahu artinya terang kalau belum tahu gelap. Bayangkan ya ketika pemerintah menaikkan PDL itu, kita maki-maki pemerintah itu. Bla 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 gitu kan, misalnya gitu. Tetapi satu saat besok waktunya kita presentasi dan kita belum punya apa-apa, sementara laptop kita lowbat gitu, nggak ada listrik sama sekali. Apa yang kita bilang? Seandainya malam ini ada listrik, berapapun akan saya beli. Nah, kita baru tahu artinya terang jika tahu gelap. Kita tahu artinya pahit karena kita tahu manis, kira-kira gitu. Makanya itulah yang menjadikan kebahagiaan. Sama juga ya kalau kita hidupnya yang bawah ini ya, yang gagal terus, miskin terus juga nggak enak, hambar itu. Jadi yang ini ya naik turun. Makanya alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Mati itu gagal, miskin, jelek, nangis, sakit itu. Wal hayata itu sukses, kaya, cantik, tertawa, sehat. Ia peluakum untuk menguji kalian. Ayyukum asanu amalaka. Siapa di antara kalian yang berkualitas perilakunya? Wal azizul ghafur itu. Inilah kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan itu manakala kita pernah ya kayak Nabi itu ya, merasakan suatu, tanda kutip ya, sesuatu yang menangis, karena amul husni betul-betul itu ya, sesuatu yang duka cita betul. Bayangkan, Khadijah, istri yang paling dicintai itu ya, bahkan Nabi, mohon maaf ya, nggak poligami ketika Khadijah itu. Poligami kan setelah Khadijah kan, kira-kira segitu kan. Nah, lagi pamannya yang sangat mendukung dakwah Nabi, sekalipun dia tidak masuk Islam, Abu Thalib itu. Bapak Ibu, cuman ya ini ya, jangan sampai melampaui batas. Garis atas, garis bawah. Jika melampaui garis atas, garis bawah, itulah namanya defisit syukur Bapak Ibu.
maka foya-foya, lupa daratan. Sehingga ada yang mengatakan kan tidak boleh ketawa yang saking ketawanya sehingga lupa. Demikian juga nggak boleh melampaui dari garis bawah, yang itu defisit sabar. Sebab kalau defisit sabar, ya akan depresi dan sebagainya. Yang atas namanya euforia, yang bawah namanya disforia. Kira-kira seperti itu. Hidup yang baik adalah hidup equilibrium untuk mencapai kebahagiaan. Itu dalam teorinya Ibnu Maskawai dan Carl Gustav Jung itu. Kalau di NIK atau NDP HM itu kan ada equilibrium ya, keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal itu. Tapi dalam konteks ini jangan sampai kita melebihi batas atas, melebihi batas bawah. Akibatnya apa? Kalau kita memstimuli diri untuk kita bahagia, ya harus karena sudah melampaui atasnya ya harus menggunakan ngedrak dan sebagainya itu. Tapi kita tidak ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita stop, cukup di sini saja. Karena apa? Nanti ada surga. Sebab kalau tidak, kita tidak akan mendapatkannya. Demikian juga kalau kita mendapatkan musibah yang berat itu, jangan sampai melampaui batas. Kan termasuk orang yang jelek ya, ketika ada yang meninggal sampai jambak-jambak rambut, robek-robek gitu ya. Makanya di sini ketika mendapat sesuatu harus bersyukur, tidak boleh melampaui batas, dan ketika mendapatkan yang kena musibah, jangan melampaui daripada ini Prof. Yaya, katanya semua itu wajib disyukuri, kecuali satu Prof. Yaya, tidak boleh disyukuri. Istri yang cantik itu nggak boleh disyukuri. Sebab apa? Kalau istri cantik disyukuri, akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa Prof. Puji kok tawa itu? Jadi nggak boleh ya. Jadi bapak-bapak kalau mau poligami, tanya dulu pada istrinya, Bu, perlu enggak Bapak bersyukur menikahi ibu yang cantik ini? Oh perlu Pak, wajib. Alhamdulillah. Itu artinya adalah satu izin boleh poligami itu. Karena akan ditambah oleh Allah itu. Jadi ini Bapak Ibu, jadi quotes saya adalah hidup bisa bahagia kalau pernah merasakan ya mungkin penderitaan, kesedihan dan sebagainya. Karena itulah jadi nikmat. Bahagia terus akan hambar, sedih terus juga hambar. Justru dinamika itu akan jadi bagus. Oke ya, ini yang pertama, ambil dari kisah kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, karena ada Amul Husni tadi. Yang kedua Bapak Ibu, prasyarat kebahagiaan. Ini dari Isra Mi'raj dan salat ya. Bapak Ibu, quote-nya adalah iman, ilmu, ekonomi, teknologi adalah prasyarat kebahagiaan. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Ketika ya Bapak Ibu, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di mana ketika itu Nabi menjemput sholat, kira-kira itu, ada prasyarat hidup yang harus dilalui. Pertama, peristiwa yang dilalui oleh Nabi adalah beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, lalu mensucikan hatinya dengan air Zam-Zam, untuk kemudian diberi iman dan hikmah. Setelah itu kemudian Nabi ditemani 3 hal, yaitu Jibril, Mikail, Buraq. Jadi kira-kira seperti ini. Dengan bermodal iman, Bapak Ibu, lalu apa? Dibekali Jibril. Jibril itu apa? Simbol kekuatan ilmu, pengetahuan, dan informasi. Karena Jibril itu fungsinya adalah menyampaikan wahyu. Itulah kekuatan ilmu, pengetahuan, dan informasi. Mikail, simbol kekuatan ekonomi. Buraq, simbol kekuatan teknologi. Jadi kira-kira prasyarat hidup kita itu akan hebat jika kita memiliki 3 hal ini. Kekuatan ilmu, pengetahuan, dan informasi, kekuatan ekonomi, dan kekuatan teknologi. Tetapi tetap harus dilandasi dengan iman. Tanpa iman akan kacau. Pengetahuan, ya karena kata siapa, yang namanya penelitian itu objektif. Objektif bagi siapa? Ya salah, kalau ada sesuatu yang menguntungkan, publish. Kalau tidak dipublish. Memang dia tidak merekayasa data, tetapi kan yang tidak menguntungkan kan tidak dipublish. Berarti itu kan sudah tidak objektif lagi gitu kan. Itu ilmu pengetahuan ya. Ekonomi apalagi Bapak Ibu? Ekonomi ya. Gara-gara ekonomi semuanya kan, makanya ada hadis kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa orang kalau punya iman yang kuat ya ekonominya harus kuat, sebab kalau tidak itu akan mendekati kekufuran. Buraq, barkun, simbol teknologi kan.
Kita ini kan baru konsumen, bukan produser itu, Bapak Ibu. Jadi kira-kira ya, kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, 4 hal ini jangan lupa ini, iman, ilmu, ekonomi, dan teknologi. Nah masalahnya ketiga hal ini, coba ilmuwan-ilmuwan itu psikolog, sosiolog, ekonom, hampir orang-orang Yahudi itu yang kalau filsafat ya dulu zaman-zaman dulu ya, tapi belakangan itu ya orang-orang Yahudi. Ekonomi apalagi kan? Ada 30 orang-orang terkaya di Indonesia itu. Ada kalau tidak salah 4 yang namanya Arab itu. Itu pun tidak semua agama Islam. Apalagi teknologi kan, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu coba kita lihat ini. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan, kalau istilah happiness sebetulnya dalam psikologi itu adalah kondisi positif yang dirasakan oleh individu dan dia melupakan hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Baik masa lalu, masa kini, masa depan. Itu happiness, kebahagiaan. Tetapi kalau well-being atau kesejahteraan itu hanya masa kini saja. Nah, kecenderungan happiness, kebahagiaan dalam makna barat itu masa kini semua. Sementara kita tidak hanya masa kini, masa lalu dan masa depan. Makanya bisa jadi kita bilang, ya sudahlah sekarang saya miskin nggak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat saya bisa kaya gitu kan, bisa masuk surga. Makanya ada ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia itu seperti penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafirin, dan surga bagi orang-orang kafir itu kan. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini negara mana? Menurut happiness report ini. Negara mana ranking pertama yang tingkat kebahagiaan tinggi? Tahun 2014 itu Swiss. Lalu 15 Denmark, Norway, Finland ini. Ini yang tahun 2021 yang dirilis 22 ini belum keluar ini. Nah, coba kita lihat Indonesia Bapak Ibu. Indonesia nomor berapa ini? Ya 74, 81, 96, 92, 84, kemudian terakhir 82. Yang 2021 belum keluar ini ya. Kita masih kalah dengan Malaysia. Kalah dengan Singapura, jauh dengan Singapura. Thailand jauh juga kan. Jepang juga. Nah ini kalau ya indikatornya adalah pendapatan, kebebasan, kepercayaan, usia harapan hidup, tunjangan sosial, dan keramahan. Mungkin kalau ditanya tentang kebahagiaan spiritual mungkin lain kali ya. Tapi paling tidak satu hal ini, prasyarat tadi ya, prasyarat itu belum kita dapatkan secara utuh gitu. Sehingga mungkin ya kalau kita itu lebih mementingkan kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan dunia gitu. Berikutnya Bapak Ibu, pemenuhan need, pemenuhan kebutuhan. Ada human need ya, dan kebahagiaan. Quote-nya adalah kebahagiaan ketika terpenuhi semua need kehidupan. Apabila kita punya kebutuhan-kebutuhan, baik primer, sekunder, tersier, terutama yang primer ya, kalau itu terpenuhi, maka akan terjadi kebahagiaan. Sebetulnya need itu bukan kebahagiaan Bapak Ibu. Dalam teori psikologi itu, terpenuhinya kebutuhan itu akan menghasilkan kepuasan, satisfaction. Jadi bukan kebahagiaan, tapi pengertian kebahagiaan itu adalah kepuasan masa kini yang dirasakan secara positif, nah gitu kan, dan masa lalu dan masa depan gitu. Jadi memang ada hubungan antara ya mungkin ada indikator yang sama antara kepuasan dengan kebahagiaan itu. Coba kita lihat Bapak Ibu ya pemenuhan need ini. Sholat itu, nah kita masuk sholatnya ini. Tadi Isra Mi'rajnya kita sholat. Sholat merupakan sarana puncak menggapai need. Bapak Ibu, sholat itu di dalam Al-Quran digambarkan dengan dua terminologi. Satu ada sholat, dua iqamatus sholat. Kalau ada sholat itu sekedar menjalankan kewajiban sholat. Kira-kira gitu. Jadi kita menjalankan sholat karena kewajiban. Kalau tidak kewajiban tidak akan melakukan sholat. Tetapi kalau iqamatus sholat, ya tidak semata-mata menjalankan kewajiban, tapi menghadirkan makna pada semua aktivitas sholat, karena sholat itu kebutuhan. Makanya ada peribahasa kan, sholatlah sebelum sholat, sholatlah dalam sholat, dan sholatlah setelah sholat. Kalau sholat sebelum sholat itu adalah la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau kamu dalam kondisi mabuk. Mabuk itu tidak sekedar mabuk minuman ya, bisa mabuk pekerjaan. Kalau kita para dosen misalnya kan,
saking pusingnya bikin Scopus sehingga lupa sholat gitu kan. Takbir masih ingat Scopus, sudah terbit Scopusnya discontinue dan seterusnya, itu mabuk semua itu. Konon Al-Ghazali itu suatu saat ngimami. Begitu ngimami, setelah ngimami ditegur oleh kakaknya. Al-Ghazali, kenapa kamu ketika sholat kok masih kelihatan darah gitu kan? Kaget, tersentak Al-Ghazali. Terus Al-Ghazali memang ya ketika sholat itu memikirkan tulisannya, bagaimana kondisi orang yang sedang haid gitu ya. Jadi dia itu memikirkan tentang darah gitu, sampai itu terbawa dalam sholatnya. Nah, artinya apa? Ya itu ya, jangankan dalam sholat, sebelum sholat aja kita harus betul-betul sholat gitu ya. Nah, dalam sholat apa itu surat Al-Ma'un tuh, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Lupa dalam sholat itu. Bacaannya bacaan sholat, pikirannya, perasaannya kemana-mana gitu ya. Dan sholatlah setelah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau setelah sholat kita tidak bisa memberikan sesuatu pada masyarakat sosial dengan bagus, berarti kita sholatnya setelah sholat belum bisa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memenuhi sholat itu sebagai kebutuhan ini, maka itulah akan menggapai kebahagiaan. Ini membandingkan Bapak Ibu, ada dua model versi need itu. Kalau dalam kebutuhan menurut Abraham Maslow dalam psikologi itu ada 5. Fisiologis, rasa aman, rasa cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Fisiologi itu sandang, pangan, papan, dan seks. Ya, saya kira ini boleh saja kita gunakan teorinya Abraham Maslow ini, bahwa kebutuhan dasar fisiologis apa-apa, tapi diislamkan. Jangan hanya mentah-mentah, sandang, pangan, papan, tapi mengabaikan yang haram. Ya, tidak mengindahkan yang halal gitu ya. Seks silakan, tapi apa? Harus nikah. Kira-kira seperti itu. Rasa aman dan seterusnya. Tetapi kebutuhan dalam Islam yang asas itu ada namanya asasul khamsah. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Lalu hifdzun nafas, menjaga jiwa atau menjaga diri ya. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasl, keluarga. Hifdzul mal, Bapak Ibu. Ini hierarki. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan ini dibalik-balik. Ya, kebutuhan agama harus lebih utama dibanding kebutuhan diri. Akal demikian. Contoh misalnya ya, ada orang mau melahirkan. Mau melahirkan itu adalah hifdzun nasl, menjaga keluarga. Lalu kemudian dia dalam posisi apa gitu, dia harus menggunakan, kalau dulu kan bukan bius ya, dulu kan harus minum Homer gitu kan. Sesungguhnya minum Homer itu kan merusak akal kan, tapi nggak apa-apa, diperbolehkan. Karena apa? Kalau tanpa itu nanti nyawanya akan hilang, maka diperbolehkan. Karena apa? Hifdzun nafas lebih penting daripada hifdzul akal. Itu contohnya itu. Nah, Bapak Ibu, mestinya ini urutan, hierarki. Kalau ingin mencapai kebahagiaan, utamakan kira-kira gitu ya, kebutuhan akan spiritual happiness ini. Yang kedua, physical and psychological happiness, dan seterusnya ini. Namun, nah ini lucunya ini, Prof. Puji, ini hasil penelitian saya ini. Coba kita lihat. Waktu saya katakan gini, berilah nomor urut kebutuhan berikut ini. Saya acak ya. Ternyata hasilnya dari 813 responden, menjaga agama nomor 1, menjaga jiwa nomor 2. Nah, ini tertukar, nomor 3 dan 4 tertukar. Kalau suruh nikah sama suruh kuliah, mendingan nikah dulu. Kalau punya anak dengan kuliah, punya anak dulu. Nah, terus kemudian yang terakhir hifdzul mal. Ini kalau disuruh ngurut. Tetapi kalau saya acak, saya banding-bandingkan itu, lucu jadinya. Coba seperti ini. Saya tidak tahu ya, ini kalau Prof. Yayan misalnya punya tas branded gitu. Lalu tas branded, ya, dari mobil mau masuk ke kampus misalnya ya, ketepatan tidak ada payung gitu. Kira-kira tas brandednya dikempit supaya tidak kena hujan, atau tas brandednya itu dibuat payung. Dalam hasil penelitian saya ternyata apa? Mereka lebih suka tas atau kopinya diapit.
supaya tidak kehujanan, supaya tidak rusak. Lebih penting apa ya, menjaga harta benda dibanding dengan menjaga kesehatan. Padahal mestinya kan kalau tidak ada payung kan tas itu dibuat payung untuk. Nah itu yang pertama. Terus kita nggak pernah ketemu ya, misalnya ketemu siapa ini ya, saya ketemu Kang Jana. Kira-kira kalau saya ketemu Kang Jana itu, Kang, ayo Kang makan di warung sana Kang. Kira-kira ngomongnya enak dan murah, atau saya, Kang, ayo ke sana, sehat dan halal. Kira-kira makannya apa? Pasti, ayo makan di sana, kenapa? Enak dan murah. Tidak pernah bicara enak ke sana apa? Sehat dan halal. Nah, lagi saya tanya lagi, penentuan mahasiswa terbaik karena indeks prestasinya atau karena akhlak sosial? Akhlak. Nah ini lebih lucu lagi ya. Lebih lucu lagi. Lebih sedih mana ketinggalan HP di rumah dengan ketinggalan sholat maghrib. Kalau ke kampus ketinggalan HP, sedihnya bukan main. Pasti bisa balik itu. Tapi kalau ketinggalan sholat maghrib, ya berlalu gitu aja, nggak ada sedih gitu. Apalagi ketinggalan HP di rumah, HP-nya penuh dengan rahasia, khawatir dibuka istrinya, wah semakin kacau itu. Oke, itu bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan, enak mana punya suami selingkuh yang tidak ketahuan dengan suami poligami ketahuan? Ternyata dipilih apa? Selingkuh yang tidak ketahuan. Karena apa? Tidak ada implikasi finansial dan malu. Sementara kalau poligami ketahuan itu malu secara sosial dan nanti ada pembagian waris. Nah, mencari pasangan memperhatikan status kekayaan atau kecerdasan ibadah. Memilih pimpinan karena serangan fajar atau karena sholat fajar. Ternyata ketika ini saya banding-bandingkan terhadap 813 responden, ngaco itu hasilnya. Ngaco. Tidak seperti yang tadi, bahwa hierarkinya itu mestinya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini ya, seperti ini. Mestinya seperti ini ya. Ternyata ngaco. Makanya kesimpulan saya dalam konteks ini, ya dalam kondisi normal, orang itu nggak mau agamanya itu di nomor 2 kan ya, harus nomor 1. Tetapi dalam kondisi tidak normal ya lupa agama itu posisinya dimanapun gitu. Padahal need kita, human need kita itu adalah sebagusnya ya menurut ini hierarki dalam asasul khamsah ini untuk mencapai kebahagiaan itu. Karena itulah yang lain ya apa sih artinya happy financial happiness kalau ternyata spiritual happiness-nya itu lemah gitu, kira-kira gitu. Bapak Ibu, lalu selanjutnya adalah, nah ini berikutnya, keseimbangan kebahagiaan personal dan komunal. Quote-nya adalah kebahagiaan sejati ketika dinikmati bersama. Oke ya Bapak Ibu. Nah, konon Bapak Ibu, dalam cerita itu ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, lalu bingung Nabi Muhammad itu, apa yang harus saya baca ya ketika nanti ketemu dengan Allah, kira-kira gitu. Lalu kemudian inilah ada kata-kata ini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Begitu itu diucapkan Nabi, lalu apa? Allah memberi salam pada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Konon Bapak Ibu, dalam cerita itu Nabi Muhammad protes. Ya Allah, kenapa Engkau hanya memberikan aku salammu? Bagaimana umatku? Bagaimana orang yang mengikutiku, mengikuti sunnahku? Itulah kemudian Nabi Muhammad mendengarkan ada tambahan salam itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bapak Ibu, itulah kira-kira syafaat Nabi itu ya, pertolongan Nabi sampai kita itu dipilah-pilahin kira-kira gitu. Supaya Nabi Muhammad tidak hanya mendapatkan kebahagiaan individual personal, tapi juga kebahagiaan bersama. Seandainya Muhammad itu seorang yang individualis, mungkin setelah Isra Mi'raj itu nggak mau turun, sudah mendapatkan kenikmatan sejati. Beda dengan cerita malaikat Nabi Idris itu, konon ke surga nggak mau kembali itu katanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, ini diteruskan kemudian kita lihat ya, sholat itu artinya dua, ada makna lughawi, ada makna istilahi. Kalau makna lughawi, sholat itu doa itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan personal. Ya, dalam doa itu ada harapan,
Orang itu kalau dalam kondisi menderita, Bapak Ibu, dalam psikologi, salah satu cara untuk bisa menghindari penderitaan itu adalah punya harapan masa depan. Ada dua teori ya dalam psikologi itu, ada teori masa lalu, teori masa depan. Kalau menurut Abraham Maslow, orang yang bagus adalah orang yang mampu mengaktualisasikan apa yang dimiliki. Berarti itu masa lalu yang diaktualisasikan. Tapi kalau Rogerian itu orang yang bisa bagus apabila dia punya cita-cita. Dan cita-cita itu memandu perilakunya supaya dia menjadi baik dan dia bisa menggapai cita-cita itu. Maka orang hidup karena hope itu. Satu saat saya dengan Prof. Sawitri dari Unpad ya, ada seorang ketika seminar di UNJ, ada yang tanya, saya itu punya pegawai, tinggal 1 tahun lagi. Dia itu sulit untuk dikembangkan. Kalau dipecat ya nggak mungkin, dikembangkan juga tidak. Bagaimana caranya ya? Gitu. Saya menjelaskan tentang teori hope ini. Bahkan ada yang namanya husnul khotimah. Jangan kira ya 1 tahun. Bisa jadi 1 hari kalau nggak 1 dan itu menjadikan husnul khotimah dalam hidup kita. Belum lagi kita hidup ini secara rohani tidak semata-mata dalam kehidupan biologis. Masih ada kehidupan historis ya, kehidupan spiritual, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, dalam sholat itu juga ada kebahagiaan melalui katarsis, munajat, curhat ya, kira-kira gitu. Coba kalau kita punya sesuatu ya, tidak ada orang yang dicurhatin itu, kan repot. Coba kalau dengan Allah itu, kita curhat, PDKT gitu ya, munajat gitu. Nanti ada contoh-contohnya tuh. Termasuk juga ini pengungkapan diri, ekspresi diri, autosugesti, kemudian juga ada yang coping, berpusat pada emosi. Coping itu kalau kita punya masalah, ya udahlah, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, biarkan saja. Kenapa? Penyebabnya nggak bisa kita hindari. Tapi yang bisa kita, emosi kita aja yang kita atur. Biarlah seperti itu. Barangkali nanti Allah akan berganti dengan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, salah satu dari contoh ya, contoh ini. Ini doa itu semacam curhat, sugesti, hipnotis pada diri kita sendiri. Makanya ketika kita sholat itu kan ada doa duduk antara 2 sujud ya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini kan curhat Bapak Ibu. Kita curhat pada Allah gitu kan. Rabbi ghfirli, ya Allah, aku penuh dengan banyak dosa. Dosa mengandung guilty feeling, rasa bersalah, sampai saya sulit untuk menghindari itu. Saya sekarang itu nggak berani ketemu orang. Banyak kasus-kasus Bapak Ibu, orang rasa bersalah itu kemudian menyebabkan psikosomatik dan sebagainya. Saya banyak cerita ya, tapi waktunya ini nggak mungkin lah. Warhamni, ya Allah berilah aku kasih sayang. Ini sering saya sampaikan pada mahasiswa itu ya. Mahasiswa itu yang tidak laku-laku, yang putus nyambung, gagal maneng. Kan bisa nih, warhamni, ya Allah berilah aku kasih sayang ya Allah, supaya aku ada orang yang menyintaiku ya Allah. Ya Allah, saya sadar saya ini jelek ya Allah, tapi jelek-jelek ini juga ciptaanmu juga ya Allah. Kalau saya tidak laku ya Allah, yang malu bukan hanya saya, engkau sebagai Tuhan harus malu juga ya Allah. Oleh karena itu berilah kasih-Mu ya Allah, supaya aku ada yang mengasihi, kan gitu kan, bisa gitu. Wajiburni, hambal, yang warfa'ni, angkatlah derajatku. Semua teman-temanku menjadi staf ahli. Saya dari dulu sampai sekarang jadi ahli staf aja, nggak naik-naik nih ya Allah gitu kan. Warzukni, wadini, dan seterusnya lah Bapak Ibu. Nah, katarsis atau asosiasi bebas dalam teorinya Sigmund Freud ya, itu adalah mengungkapkan ifroh ya, mengungkapkan kekesalan-kekesalan, penderitaan-penderitaan, untuk kemudian akan terganti dengan suasana yang baru. Dan kita ini berhadapan pada sang maha psikiater ya, sang maha psikolog, kira-kira seperti itu. Supaya kita jadi bahagia, penderitaan kita itu hilang, ganti dengan kebahagiaan. Lalu Bapak Ibu ya, sholat itu secara istilahi itu aktivitas dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir itu simbol interaksi komunikasi vertikal, salam itu simbol interaksi dan komunikasi horizontal. Inilah yang saya sebut tadi, kalau doa itu mengandung
ya individual, personal, kali ini adalah sosial, Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Sholat itu ya. Jadi orang yang hitam itu utopis nggak bagus itu. Vertikalnya bagus tapi sosialnya jelek itu. Yang bagus ya yang ini. Ya, yang kira-kira yang biru ini yang bagus kira-kira. Karena apa? Setelah takbir Allahu Akbar, kita sucikan diri, lalu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nengok kanan kiri. Mungkin dalam bahasa lain tuh kita bahasakan, kamu sakit ya? Nih, obat minum biar kamu sembuh. Kamu miskin ya? Ini zakat. Gunakan untuk modal biar kamu bisa untuk usaha gitu. Makanya inna sholata tanha fahsya'i munkar. Disitulah ya Bapak Ibu, kenikmatan individual akan berujung berakhir pada kenikmatan atau kebahagiaan sosial itu. Ghurifat alaihimudz zillatu aina ma tuqifu illa bihablillah hablum nas. Jadi ada hubungan vertikal horizontal itu jadi seimbang kira-kira gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata-kata iqamus shalah di dalam Al-Qur'an diikuti kalimat membayar zakat, ita'uz zakat itu terulang 26 kali. Dan diikuti kalimat menafkahkan rizki, yunfikur rizki sebanyak 8 kali. Ini artinya apa? Harus ada equilibrium, dimensi ketuhanan dan kemanusiaan itu. Berarti kebahagiaan itu adalah dua tadi ya, antara seimbang antara individual atau personal dengan sosial. Berikut Bapak Ibu tentang orientasi hidup dan kebahagiaan. Quote-nya adalah keikhlasan akan mendatangkan kebahagiaan, walau tanpa terabaikan kepentingan pribadi. Bapak Ibu, menurut teorinya Olpot, sholat itu bisa dikaitkan dengan dua orientasi dalam beragama. Ada orang orientasi beragama itu intrinsik, ada yang ekstrinsik. Kalau intrinsik itu sholat karena lillahi ta'ala. Ibadah, sholat karena ikhlas pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua ada orientasi beragama ekstrinsik untuk kepentingan yang bersangkutan. Ya. Dan ternyata Allah memberikan peluang dua-duanya. Makanya ya dalam konteks ekstrinsik ini, ekstrinsik ada sholat hajat, duha, istikharah, tahajud, istisqa. Ya itu sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kan untuk kepentingan manusia itu. Fungsinya apa? Penyelesaian konflik batin. Ya kita dengan istikharah, ya kemudian tercapainya keinginan, sholat hajat, menuju ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, sholat tahajud, menggapai kesempurnaan hidup melalui penemuan diri, ya. Kira-kira itu. Nah Bapak Ibu coba kita lihat ini, ada hadis Nabi, sholat sunnah untuk mendapatkan peak experience. Ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang disunahkan. Taruhlah kita melakukan sholat sunnah itu Bapak Ibu, sehingga aku menyintainya. Apabila aku menyintainya, jadilah aku pendengaran yang ia mendengar dengannya. Maka pendengarannya itu tajam. Ya, dia tidak akan mendengarkan hoax, nggak akan itu. Karena apa? Pendengar Allah itu sudah memilah-milah kira-kira gitu ya. Jadilah aku penglihatan yang ia melihat dengannya. Jadilah aku tangannya yang ia memukul dengannya. Jadilah aku kaki yang ia berjalan dengannya. Apabila ia meminta, maka aku beri, dan apabila ia minta izin, maka aku kasih izin. Bapak Ibu, lalu kita ada ini sholat hajat. Sholat hajat itu kan untuk kepentingan kita dalam rangka kebahagiaan ini. Makanya di akhir itu ya, mana ini ya, wala hamman illa farajtahu, ya tidak ada kesusahan kecuali Allah akan membahagiakannya. Wala hajatan iyalaka ridho illa qadaitahu. Apabila ada hajat yang itu diridhoi Allah, maka akan diselesaikan, dikasih solusinya, kira-kira gitu. Kemudian juga ada sholat duha dengan doa-doanya ini. Wah, ini kan orientasi intrinsik yang menjadikan kita bahagia. Allahumma ingkana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku di langit, turunkan. Wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu. Apabila di bumi, keluarkan. Wa ingkana mu'siron fayasirhu. Mudahkan. Wa ingkana haraman fatorhiu. Apabila haram, sucikan. Ada yang guyon ya. Wa ingkana haraman fatorhiu. Ini kok ya, doanya doa money laundering ya. Money laundering. Wa ingkana haraman fatorhiu. Wa ingkana baidan fakoribu. Kalau jauh, dekatkan.
bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa biqudratika. Nah, ini kan Bapak Ibu. Ada sholat istikharah, memilih ya, ada sholat apalagi. Bahkan ini ada ayat Al-Baqarah 45 ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila al-khosiyah. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, sholat dan sabar. Bapak Ibu, saya punya penelitian tentang Big Five Islamic Personality. Saya punya temuan tentang 5 kepribadian yang sering muncul pada umat Islam Indonesia. Big Five Islamic Personality. Ada 24 kepribadian ya, istiqomah, syukur, qanaah, sabar, dan seterusnya. Ternyata yang pertama sabar, yang kedua mahabbah atau cinta, yang ketiga jud atau dermawan, yang keempat takwa, dan yang kelima tawaduk yang kelima itu Bapak Ibu. Jadi sabar itu segala-galanya itu. Makanya sabar di sini ya digandengkan dengan sholat, karena itulah yang mendatangkan kebahagiaan, kira-kira seperti itu. Lalu Bapak Ibu, relaksasi diri dan kebahagiaan. Quote-nya adalah kebahagiaan akan dirasakan ketika pikiran, perasaan, dan tindakan menjadi rileks. Bapak Ibu, dalam sholat itu kan ada tumak nina. Tumak nina itu adalah terkait dengan anggota tubuh, pikiran, dan perasaan. Sehingga orang kalau sholat itu ada tahanus, ekstasi, melalui gerakan, ucapan, dan niat itu. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika dipanah kan, terpana lambungnya, dicabut sakit. Lalu apa dia bilang, saya sholat dulu ya, ketika sholat tolong cabut itu. Dan itu tidak merasa sakit itu. Makanya Nabi Muhammad kalau capek Bapak Ibu, beliau mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, arif Nabi sholat. Kita rileks sejenak dengan sholat. Ya Bilal, akimis sholat, warif nabiha. Wahai Bilal, dirikanlah sholat dan kita rileks dengannya. Malah Nabi rileksnya dengan sholat ya. Kita kan enggak ya, malah kalau capek rileksnya tidur gitu kan. Nabi enggak, malah rileksnya dengan sholat. Bapak Ibu. Makanya sholat itu mendekatkan tumak nina. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sholat itu kan dzikir. Dzikir itu bisa menenangkan. Dan tenang itu bisa menghasilkan roha. Roha itu rileks. Makna tumanina itu sukunu ba'da harokat. Bikaisu yastakiru kulu adho mahallahu. Tumanina adalah diamnya setelah gerakan. Sekira badan ini menetap pada tempatnya. Jadi berhenti sejenak ketika ruku, qiyam, ya i'tidal, ya kemudian sujud, julus, dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah ternyata relaksasi fisik melalui gerakan sholat itu dapat membantu sistem pencernaan, melancarkan aliran darah sampai ke otak, ya pergerakan sendi, peregangan tubuh, dan pengendalian otot perut itu. Lalu Bapak Ibu, dalam sholat itu kan ada 3 pilar, ada 3 domain ya, ada fi'liyah, qauliyah, dan qalbiyah. Fi'liyah itu psikomotorik yang akan menghasilkan sa'adatul jismiyah, kebahagiaan jasad. Kapan kita mendapatkan kebahagiaan jasad? Apabila seluruh tubuh ini bergerak, mampu bergerak, berfungsi sebagaimana mestinya. Ya tadi dalam perspektif orang-orang kedokteran ya, kalau kita sholat dengan sempurna, gerakan kita itu akan menolong kita untuk perbaikan tubuh kita itu. Ada qauliyah, pikiran kognitif, bisa sa'adatul akliyah, kebahagiaan intelektual. Ada qalbiyah, afektif, sa'adatul nafsiyah. Sehingga Bapak Ibu ya, kalau diri kita itu kita penuhi sholat, ini kan ya ini sering yang kita dengar itu, orang Jepang namanya Masaru Emoto, dia pernah meneliti tentang reaksi air ketika dia distimuli dengan beberapa stimulus. Kalau air itu distimuli dengan tanpa doa, hasilnya seperti itu. Tapi kalau dikasih doa, itu seperti itu. Ya. Kalau dikasih ucapan terima kasih, seperti mahkota raja. Kalau diumpat-umpatin, ya kau membuat aku sakit, aku akan membunuhmu. Gak karu-karuan itu. Kalau distimuli dengan cinta dan pujian seperti itu. Apalagi tubuh kita. Ya, apalagi tubuh kita dimulai dengan toharo, wudhu dulu, suci dari hadas, lalu kemudian kita menghadap kiblat, ya dengan orientasi penuh dan pada waktu yang tepat gitu ya. Pokoknya semua syarat-syarat itu pasti ya, pasti molekul-molekul dalam diri kita itu apa namanya ya, ya pokoknya komponen-komponen dalam tubuh kita itu akan jadi bagus gitu. Konon dalam diri manusia itu kan banyak DNA ya, ada DNA
B, A, C, D, S itu. Saya enggak ahli ini ya, tapi pernah saya dijelaskan oleh teman saya. Mohon dikoreksi nanti kalau ada yang ahli kedokteran, Bapak Ibu. Karena struktur kita, ini struktur DNA. Ada warna, ada struktur. Kalau kita dalam kondisi depresi gitu ya, kusam gitu warnanya, dan putus-putus. Salah satu cara untuk mengembalikannya ya dengan sholat. Dengan sholat itu maka kita akan kembali lagi. Kira-kira gitu. Makanya kadang-kadang orang kan kalau kita lihat auranya kayak apa gitu ya. Kadang-kadang kita itu ada chemistry dengan apa gitu. Nah sholat itulah kira-kira yang menjadikan aura kita itu lain gitu ya. Bapak Ibu kemudian ini terakhir ya. Tadi sholat itu kan ada 3 pilar itu. Ada rukun kolbiyah menghasilkan pengalaman afektif experience. Misalnya apa? Tata hati dengan niat. Hudu ya hudur itu hadir, hudu, khusyuk, dan ikhlas itu. Ikhlas itu kan enak. Kalau tidak ikhlas itu ya repot. Seorang ibu pagi-pagi memasakkan untuk anaknya, supaya anaknya sekolah dengan enak. Ketika masak, tangannya teriris dengan pisau yang tajam, berdarah, sakit. Tapi karena ikhlasnya itulah, sakitnya itu jadi biasa. Dan besok diulang lagi. Itu kalau ikhlas itu. Coba kalau nggak ikhlas Bapak Ibu, itu sakit terus itu. Oh ternyata sakit itu bisa menjadikan tubuh kita, apalagi hati kita, bisa menjadi bahagia. Kemudian yang kedua adalah pilar rukun sholat, yang kedua adalah qauliyah. Ya, qauliyah itu pengalaman kognitif experience. Ada ucapan takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam itu. Ada 5 ya. Coba Bapak Ibu kita lihat Fatihah ini ya. Fatihah itu kok kita baca Fatihah nggak pernah bosan ya. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan ya mim. Alhamdulillahirabbil alamin diakhiri ya nun. Ar-Rahmanirrahim ya mim. Malik yaumiddin ya nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya nun. Ihdinas siratal mustaqim ya mim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya nun. Nah ini mirip kayak bait-baitnya lagu kan, 4 baris pertama, 4 baris kedua, refnya, lalu ada 4 baris yang terakhir gitu kan. Dulu ada yang apa namanya Umar siapa itu ya, kultur Islam ya, bukunya lama dulu tebel gitu. Ada orang itu ke Mesir, tiba-tiba pagi hari dia itu mendengarkan kok ada nyanyian solo, lalu diikuti oleh kur gitu ya. Ternyata setelah diselidiki itu adalah sholat waladhdallin amin gitu ya. Lalu apa? Itu dipraktikkan di opretnya. Dulu kan teknologi film itu kan belum canggih, masih operet itu ya. Ternyata apa? Ada orang nyanyi solo, lalu diiringi dengan kur gitu ya. Wah itu jadi opretnya jadi terkenal itu. Itu terinspirasi dari sholat. Nah, apalagi Fatihah, kemudian di sini ada komunikasi ilahiyah ya dalam Fatihah itu. Karena itu ada semacam dialog ya. Ya. Qala wa ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku membagi sholat antaraku dengan hambaku. Nisfaini dengan 2 bagian. Wali abdi masa'ala. Bagi hambaku apa yang diminta. Wa itola abdu, bila seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Apabila hambaku mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku dan telah menyerahkan urusan kepadaku. Apabila mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masalah. Bagi hambaku adalah apa yang dia diminta. Qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li abdi. Ini bagi hambaku. Wali abdi masalah. Bagi hambaku apa yang diminta. Terakhir Bapak Ibu, pilar yang ketiga adalah rukun fi'liyah, gerakan. Bisa menghasilkan pengalaman psikomotorik atau psikomotorik experience. Dalam bentuk qiyam, membungkuk atau rukuk, berdiri, tegak, kemudian sujud dan duduk, dan tahiyat. Ini gerakan-gerakan ini Bapak Ibu ada yang digunakan dengan gerakan senam itu. Jadi enak itu ya. Jadi
Jadi bagus itu. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya saya ingin menjelaskan ya konsep bahagia itu kayak apa, tapi karena waktunya dan nanti mungkin bisa diperjelas oleh Prof. Solihin tuh. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Mujib yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Para peserta kajian, kalau ada pertanyaan ditunda dulu ya. Dan terima kasih. Mungkin bisa saya sampaikan asail a'lam minal mas'ul gitu ya. Yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini forum sharing aja. Terima kasih Prof. Dudung ya. Tadi banyak juga memberikan pada kita semua itu. Cuma saya ini kan orang psikologi ya. Orang psikologi itu menganggap seluruhnya itu adalah proses, menganggap seluruhnya adalah pelatihan, pendidikan, kira-kira seperti itu. Sifatnya lebih persuasif, tidak seperti orang syariah, orang fikih ya, yang hukuman hal haram, kira-kira gitu, lebih ke persuasif. Sampai pada ketika sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Khusyuk itu kan perantara ya, artinya gini, dengan sholat yang khusyuk itu akan mencapai kebahagiaan. Akan sulit mencapai kebahagiaan hakiki jika sholatnya sekedar sholat tanpa khusyuk itu. Tapi apapun untuk mencapai ke sana itu sebuah proses. Nggak mungkin itu adalah hasil. Bukan hasil yang kita kejar, tetapi proses itu. Ibarat kalau kita makan, banyak ikan itu banyak durinya atau banyak tulangnya ya. Ya sambil kita menyisihkan durinya atau tulangnya sambil kita makan dagingnya. Tidak mungkin kita itu hanya mengambil dagingnya terus, ya tidak kita makan, kita sisihkan. Nanti kalau sudah hilang durinya atau tulangnya baru kita makan. Terlalu lama itu, terlalu lama. Jadi proses itu. Jadi salat justru wala tamutunna illa wa antum muslimun itu menunjukkan bahwa kita semua adalah proses untuk mencapai ke sana. Dan Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha, kira-kira gitu. Allah tidak akan beri beban pada orang di luar kemampuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat Prof. Dudung tadi ya tentang Israiliyat itu. Makanya saya tidak mau masuk ke cerita Israiliyat itu. Saya buruk, saya gambarkan sebagai simbol teknologi. Barkun itu kan artinya kilat kan. Kilat kita ini kan teknologi kilat. Kita ini kan zoom ini kan pakai cahaya. Bahkan ada teori dalam psikologi itu quantum learning. Bagaimana dengan kuantum, ya, teori fisika kan, energi kali kecepatan cahaya kuadrat. Berapa kecepatan cahaya? Kurang lebih 300.000 km per detik. Itu cahaya mati, apalagi cahaya hidup. Manusia punya ruh, citranya cahaya. Malaikat tercipta dari nur, itu juga cahaya. Kecepatannya luar biasa. Artinya dari sisi itu ya, berkun teknologi masih memungkinkan. Apakah dalam bentuk saya kadang-kadang juga miris ya, masa yang namanya buruk itu adalah kuda yang berkepala wanita cantik. Sampai ada yang menginterpretasi, oh Nabi Muhammad dalam perjalanan spiritualnya itu suka ya ditemani perempuan yang bertenaga kuda gitu ya. Sampai ada yang bilang gitu. Itu kan bahaya juga kan itu kan. Saya ingin menghindari hal-hal yang seperti itu, makanya saya sebutkan sebagai satu ke teknologi kecepatannya ya, nggak tahu teknologinya pakai apa gitu. Karena kita aja dengan Zoom ini ya, dari Aceh sampai dari Papua itu bisa menyatu dalam satu tempat, satu waktu, tanpa membutuhkan waktu yang sangat lama ini. Nah, kira itu kan teknologi barkun itu, kilat atau cahaya itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan pertanyaan Prof. Dudung tadi, ayo kita belajar bersama ya. Saya juga ya, khusyuk itu belajar bagi saya itu. Ini ada apa namanya? Ini saya kaifiyatul khusyuk fi sholati. Bagaimana tata cara khusyuk dalam sholat itu. Pertama itu hudrul qalbi. Hati kita harus fokus ya, hadir bahwa kita itu dalam kondisi sholat. Nah, saking hadirnya kadang-kadang terbalik. Kunci yang sebelum sholat itu kita tidak tahu tempatnya di mana. Begitu sholat malah ingat. Oh iya ya, kuncinya di sono ya gitu. Bahwa alam itu.
kok jadi ya seperti itu ya? Kok jadi lucu ya dengan sholat itu. Nah, hudrul qalbi itu kan sebisa mungkin kita menghadirkan hati, hadirkan pada Allah gitu ya. Ada istilah ihsan kan? Ihsan itu ka'anna Allah tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Seolah-olah kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Nah, hudrul qalbi itu diumpamakan seperti itu. Lalu yang kedua, istiqdarul wuqufi bainiyatillah. Ya, kita tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang kita hadirkan, kecuali ya kita itu di sisi Allah gitu. Lalu as-sholatu fi awali waktu. Saya tidak tahu ya, kenapa waktu sholat itu menjadi catatan di sini untuk untuk menjadikan sholat itu khusyuk. Mungkin kalau saya tidak tahu ya, kalau saya misalnya malam-malam capek, ketiduran, belum sholat Isya, itu biasanya mimpi itu mimpi buruk gitu. Apa juga gitu ya? Kalau kita sholat tidak pada waktunya, ya mungkin awal waktu ya, awal waktu. Kemarin saya baru pulang dari Solo kemarin. Ya, mendingan daripada bisa jamak di sono, mendingan jamak di sini, kira-kira seperti itulah. Karena ya kita kan naik pesawat belum tentu selamat kan, kira-kira gitu. Jadi as-sholatu fi awali waktiha itu juga penting. Lalu tadabbur Al-Qur'an fi shalah. Kita apa yang kita baca itu kita ingat-ingat apa sih maknanya, kira-kira gitu. Baru saja saya membimbing seorang dokter mengambil mengenai neuroscience bacaan sholat. Bacaan sholat. Ternyata ada gelombang alfa yang membedakan mereka yang paham dengan yang mereka tidak paham. Ada gelombang otak yang berbeda. Hanya saja kelemahannya kalau pendekatan kita pendekatan kognitif dalam teori penalaran moral reasoning, tidak berarti orang yang paham itu kemudian orang itu melaksanakan, merasakan gitu. Contoh, banyak orang tahu kalau rokok itu berbahaya, tapi tetap merokok. Nah, itu juga kelemahan dari kognitif. Kecuali kalau kemudian tadabbur Quran itu sudah pada tingkat hati ya, pada tingkat perasaan, tidak semata-mata kognitif itu. Berikutnya at-ta'ani fi shalah. Ya, kita tenang. Makanya ada tumak nina itu. Tumak nina dalam sholat itu kan. Lalu kemudian soalullah khusyuk fi shalah. Kita minta pada Allah ya untuk menjadikan sholat kita khusyuk. Kira-kira seperti itu. Apapun ini kan sulit kan, ya minta pada Allah, mudah-mudahan kita dikasih kekhusyukan. Tarkul taharruk wal iltifat. Ya, kita menghindari atau meninggalkan gerak dan noleh-noleh gitu kan. Harus mungkin fokus, itu bagian dari ketenangan. Khusyuk itu kan tidak ada gerakan. Jangan seperti anak autis itu kan. Anak autis itu disinyalir tidak lebih dari berapa menit gitu ya, itu sudah nggak bisa duduk manis, nggak bisa berdiri manis gitu kan. Terakhir tadzakurul maut ya, kita mengingat mati. Bahkan ada yang menerjemahkan dengan bahasa sederhana, seolah-olah kita sholat yang terakhir, seperti itu. Lalu Imam Ghazali menyarankan untuk latihan sholat khusyuk itu bisa jadi lampunya dimatikan atau mata merem gitu ya, seperti itu. Tapi wallahu alam semua kita baru belajar. Saya yakin kok kita malah mengatakan bahwa kita khusyuk itu justru itu tidak khusyuk. Dalam hasil penelitian saya, Prof. Budung ya, tentang kepribadian Islam. Ya. Anehnya ya, ikhlas dengan takwa. Nabi aja ditanya, bagaimana Nabi? At-taqwa hahuna. Mungkin saking menjelaskan secara empiris itu agak sulit, sampai Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dadanya itu kan. Artinya apa? Begitu sulit ya kriteria takwa, ikhlas, termasuk juga khusyuk itu. Sampai dalam penelitian saya, anehnya, kalau saya kaitkan dengan psychological well-being, kesejahteraan psikologis ya, justru semakin orang itu ikhlas, justru semakin orang itu takwa, justru semakin rendah psychological well-being-nya, kesejahteraan psikologisnya. Terus kenapa ya? Akhirnya saya, oh iya, di buku saya itu sudah tahun 2006 yang lalu sudah saya tulis, ada beberapa kepribadian yang bisa diukur, tapi ada beberapa yang tidak bisa diukur. Di antaranya adalah ikhlas dan takwa. Ternyata betul.
Begitu saya ukur, hasilnya apa? Koefisiennya itu negatif. Artinya apa? Semakin orang itu ikhlas, semakin orang itu takwa, semakin jelek psychological well-being. Berarti apa? Kalau dia menganggap ikhlas, sesungguhnya dia tidak ikhlas. Kalau dia menganggap takwa, sesungguhnya dia tidak takwa. Karena Nabi aja at-taqwa hahuna, sama dengan khusyuk. Jadi kalau ada tadi yang bertanya, bagaimana dengan pelatihan salat khusyuk? Bisa saja itu sebagai suatu proses. Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa itulah salat khusyuk itu. Karena begitu kita mengklaim itu salat khusyuk, menurut saya bukan khusyuk lagi. Ya itu seiring dengan penelitian saya sampaikan itu. Makanya intinya adalah kita belajar bersama. Ini suatu proses, ya proses itu kan. Ada guyonan kan, ada seorang pembantu di mana pada pagi harinya bosnya itu melihat sepatunya itu kotor. Loh, pembantu, kenapa sepatu saya kotor, nggak kau bersihkan? Tuan, ini kan waktunya hujan. Toh kalau saya bersihkan, saya lap sepatu tuan, toh nanti akan kotor juga. Kata tuannya, ya sudah kalau gitu. Jadi tuannya itu pakai sepatu yang kotor itu. Begitu tanggal muda, waktunya bayaran, nanya, loh tuan, biasanya kan tanggal muda saya dapat bayaran. Mana bayaran saya? Untuk apa? Tanya. Ya untuk makan, biar saya kenyang. Lah untuk apa saya kasih kamu upah? Toh untuk makan, toh nanti lapar lagi. Gak usah, ngapain buang sia-sia aja. Itu satu perumpamaan, analogi kita adalah semuanya dalam proses itu. Ya Allah, saya yakin ya la yukallifu nafsan illa usaha itu. Artinya apa? Sholat itu bisa dilakukan oleh semua level. Dari orang yang baru masuk Islam hanya disuruh baca Fatihah saja, sampai orang yang paling tinggi tingkatannya gitu. Dan Allah akan lebih tahu mana. Untungnya ya kok alladzina hum fi sholatin khoshi'un itu. Bukan apa? Bukan fasih ya, orang yang fasih dalam bacaan sholat itu. Khusyuk. Sementara khusyuk itu kan sangat spiritual sekali gitu. Saya kira itu Prof Yaya ya untuk sharing sama Prof Dudung tadi itu. Makasih Prof Dudung. Ya, terima kasih Prof Abdul Mujib. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.